Kalian pernah nggak ngerasain ada sesuatu yang nggak beres di tempat yang awalnya terasa nyaman? Awalnya indah, tapi begitu malam tiba, semuanya berubah. 3 sahabat, Rina, Maya, dan Santi, memutuskan untuk menghabiskan liburan sekolah mereka di sebuah villa tua di daerah puncak. Mereka ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati suasana tenang di pegunungan. Villa itu mereka temukan melalui situs penyewaan online, dan dengan harga yang murah serta pemandangan indah, mereka langsung memesannya tanpa berpikir panjang. Namun, mereka tidak tahu bahwa villa itu menyimpan sebuah rahasia mengerikan. Jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mobil mereka akhirnya berhenti di depan villa tua yang tampak megah, namun sedikit suram. Bangunannya klasik, terbuat dari kayu tua dengan jendela besar yang menghadap ke hutan lebat. Rina turun lebih dulu dan menatap villa itu dengan perasaan tak nyaman, seolah ada yang mengawasinya dari balik jendela lantai atas. Saat mereka hendak masuk, seorang pria tua yang mengaku sebagai penjaga villa muncul dari balik rumah kecil di samping villa. Dengan suara parau, ia memperingatkan mereka. Jangan keluar kamar setelah tengah malam. Apapun yang kalian dengar, jangan buka pintu. Mereka bertiga hanya saling pandang dan menganggap itu hanya mitos atau cara sang penjaga untuk menakut-nakuti. Dengan santai, mereka masuk ke dalam villa dan mulai menjelajahi ruangan-ruangan besar yang terasa seperti kembali ke masa lalu. Malam pun tiba. Saat mereka bersantai di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Tap, tap, tap. Seakan ada seseorang yang sedang berjalan di atas. Mereka saling berpandangan. Siapa naik ke atas? Tanya Rina. Maya memberanikan diri untuk naik. Tangga kayu berderit di setiap langkahnya. Setibanya di atas, ia melihat sekeliling. Kosong, tidak ada siapapun. Namun, tepat saat ia hendak kembali turun, suara langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Maya menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun. Dengan jantung berdegup kencang, ia buru-buru turun dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Mereka pun memutuskan untuk tidur. Hari kedua, semua tampak kembali normal. Sepanjang hari, mereka menghabiskan waktu dengan menikmati kebun teh dan berfoto-foto. Semuanya terasa normal. Hingga malam tiba, saat sedang makan malam, tiba-tiba lampu villa padam seketika. Santi buru-buru menyalakan lilin. Saat nyala lilin menerangi ruangan, bayangan seseorang tampak melintas di jendela luar. Mereka terdiam. Rina dengan tangan gemetar berjalan ke jendela dan mengintip. Tidak ada siapapun di luar. Tiba-tiba, ketukan keras terdengar di pintu depan. Rina dengan ragu membuka sedikit pintu. Kosong. Tidak ada siapapun. Begitu ia menutup pintu kembali, suara tawa anak kecil terdengar dari dalam ruangan. Mereka langsung berlari ke kamar dan mengunci diri hingga pagi. Keesokan harinya, mereka bangun seperti biasa. Namun, mereka tidak ingin membahas kejadian semalam, berusaha tetap tenang.
Namun, saat malam tiba, suasana menjadi jauh lebih mencekam. Saat mereka sedang duduk di ruang tamu, televisi tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Layar televisi hanya menampilkan statis putih, namun perlahan di tengah layar muncul sosok wanita berambut panjang dengan wajah hancur. Maya mencoba mematikan TV, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari lantai atas. Rina berlari ke kamar mereka dan melihat ranjangnya penuh dengan bekas tangan hitam seperti arang. Santi yang berdiri di ambang pintu tiba-tiba berteriak. Di sudut ruangan, seorang wanita berbaju putih dengan mata kosong menatap mereka. Mereka panik, berlari keluar villa menuju rumah penjaga. Dengan wajah pucat, sang penjaga berkata, "Aku sudah memperingatkan kalian. Villa ini dulu rumah seorang wanita yang dibunuh kekasihnya. Dan dia tidak suka ada orang lain di sini." Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan pergi malam itu juga. Keesokan harinya, saat mereka kembali dengan petugas untuk mengambil barang-barang mereka, villa itu tampak kosong. Tak ada tanda-tanda pernah dihuni siapapun. Seolah-olah semua yang mereka alami hanya ilusi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah villa itu benar-benar berhantu atau semua hanya imajinasi mereka? Kalian pernah nggak ngalamin hal serupa saat menginap di tempat asing? Tulis pengalaman horor kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kalian berani.